Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin Bojongkulur Bogor, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang harus senantiasa kita ingat dalam hidup ini, yaitu Allah telah menetapkan kepada kita akan permusuhan, perseteruan abadi antara kita sebagai anak cucu Adam dengan iblis laknatullah alaih beserta syaitan dan seluruh bala tentaranya. Perseteruan ini berlangsung sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat ke-27 yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya setan telah menipu, telah mengeluarkan ibu bapakmu yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dari apa semua ini bermula? Kisah ini bermula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan segala karakternya yang berbeda dengan malaikat, yang berbeda dengan jin, baik itu dari sumber, karakter dan seterusnya. Lalu Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, kata Allah berkata kepada para malaikat dan jin juga di situ, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan sujud di sini bukan sujud lil ibadah, tapi sujud untuk penghormatan. Lalu mereka sujud, semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, illa di sini adalah istisna munqati, pengecualian yang terputus. Artinya iblis bukan bagian dari malaikat. Hanya saja dulu iblis itu adalah golongan jin yang sangat taat dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sering bersama dengan para malaikat. Jadi iblis itu bukan malaikat. Lalu iblis itu menolak dan menyombongkan dirinya, dia termasuk orang-orang yang kafir. Lalu dalam surah Al-A'raf ayat ke-11 Allah juga mengatakan yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuh kamu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka para malaikat itu sujud kecuali iblis. Dia iblis itu tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi dalam dua ayat ini kita sudah ngerti. Jadi awal mulanya karena iblis tidak mau menaati perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu sudahlah dia membangkang, dia berdebat pula, membantah Allah Subhanahu wa taala, berargumen, salah ngotot. Iblis itu modelnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 12 Allah bertanya, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Dia jawab apa?
ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Sinilah bodohnya iblis. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis salah satu kitab. Di kitabnya itu beliau menyebutkan 12, kalau saya nggak salah ingat, ada 12 keutamaan tanah dibandingkan dengan api. Pertama, tanah itu tempatnya kesuburan, api tempatnya kehancuran, dan ada belasan dijelaskan oleh beliau. Dan inilah alasan yang dibuat-buat oleh iblis. Allah nyuruh, dia bantah dengan logika dia sendiri. Banyak pengikut iblis dari golongan manusia model begini. Lalu dalam surah Al-Isra ayat 61 Allah katakan yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Lalu iblis berkata, apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dihinakan Nabi Adam oleh iblis ini. Dia udahlah nggak mau sujud, nggak mau nurut perintah Allah, dia hinakan lagi orang. Lalu dalam surah Al-Hijr ayat 33 dia menegaskan komitmen dia untuk tetap tidak mau taat kepada Allah. Apa kata iblis? Yang artinya, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu setelah dia membangkang kepada Allah, iblis berusaha untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Dia nggak mau masuk neraka sendirian. Dalam surah Thaha ayat 120 Allah katakan yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam, kepadanya, dengan berkata, apa kata iblis? Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Jadi istilah pohon khuldi itu istilah yang dibuat oleh iblis untuk menipu Nabi Adam. Padahal Allah nggak pernah ngasih nama itu pohon khuldi. Dan kerajaan yang tidak binasa. Coba bayangkan, begitu liciknya iblis. Saya nggak mengatakan pintar, saya katakan licik. Kenapa? Karena dia bisa melihat peluang sekecil apapun. Allah menjanjikan begitu banyak kenikmatan di surga, tapi ada dua yang tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Keabadian untuk tetap ada di surga, dan yang kedua kerajaan yang tidak binasa. Allah tidak janjikan itu, dan itu dijanjikan oleh iblis. Dan nafsu manusia, bagaimanapun Nabi Adam tetap manusia. Beliau punya hawa nafsu dan beliau punya syahwat. Beliau tergoda. Lalu keduanya memakannya dalam surah Thaha ayat 121. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah kedua aurat mereka. Dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Paling menghebohkannya, iblis ini justru mengaku sebagai penasehat Nabi Adam. Dalam surah Al-A'raf ayat 21, iblis ini bersumpah. Allah sebut iblis ketika menggoda Nabi Adam dengan sebutan syaitan. Jadi syaitan itu adalah siapapun dari golongan jin maupun manusia yang mencoba menyesatkan manusia dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Jadi iblis ketika mencoba menyesatkan Nabi Adam tidak disebut iblis oleh Allah, tapi disebut syaitan. Dan dia, setan itu, bersumpah kepada keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, sungguhnya aku ini benar-benar termasuk penasehatmu. Bayangkan, dia menggoda Nabi Adam, mencoba menyesatkan logikanya, lalu dia bersumpah, saya itu nasihatin kamu. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada keduanya, baik itu Nabi Adam maupun iblis. Dua-duanya dihukum. Apa hukumannya? Hukumannya sama. Apa itu? Diturunkan ke dunia. Gak boleh ada di surga. Karena surga tidak ada tempat bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya diberikan hukuman yang sama. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah cara mereka menyikapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mereka berbeda bagaikan langit dan bumi. Bagaimana cara Nabi Adam menyikapi ketetapan Allah itu? Ketika Allah menghukumnya atas kesalahannya, Nabi Adam berdoa,
taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terima taubatnya sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 37, yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Apa kalimat Nabi Adam ketika bertaubat? Jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Qala rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam sebagai wujud penyesalannya dan bertaubat dia. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Adam itu bertaubat selama 60 tahun dengan air mata, yang air itu dapat menyebabkan sungai mengalir. Saking lamanya Nabi Adam itu taubat. Jadi renungan buat kita. Nabi Adam dosanya 1, tobatnya sekian puluh tahun. Kita dosa nggak kehitung, tobat males-malesan. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu iblis, bandingkan dengan iblis. Nabi Adam dihukum tobat, iblis dihukum nantang. Tangguhkan saya sampai hari kiamat, jangan mati dulu. Saya akan sesatkan manusia dari kanan, kiri, timur, tenggara, segala macam arah matanya. Lalu dia katakan, ini ucapan paling kurang ajar. Tidak ada ucapan yang lebih kurang ajar kepada Tuhannya kecuali ucapan iblis ini. Apa kata iblis? Dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 Allah jelaskan. Yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dia sebut Allah menyesatkan dia, padahal dia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis suka memutarbalikan fakta tidak berdasarkan akal sehat. Yang digunakan adalah akal bulus. Perseteruan antara Nabi Adam dan iblis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang melakukan maksiat karena syahwat, karena dorongan hawa nafsunya, lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bermaksiat karena otaknya sudah dipenuhi oleh syubhat. Iblis tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena syubhat. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menyebabkan dia bertaubat, justru menyebabkan dia tambah ingkar. Kenapa? Karena otaknya dipenuhi syubhat. Celakanya, di tempat kita berada sekarang di bumi ini, banyak manusia penyembah iblis, penyembah setan, bala tentara iblis, bala tentara setan, menyebarkan syubhat hari demi hari. Syubhat baru dilemparkan oleh mereka. Di antara syubhat-syubhat itu, ada mereka yang mengatakan Tuhan tidak mengharamkan LGBT. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada seorang profesor, doktor, seorang perempuan, pernah diundang di televisi juga. Dia mengatakan apa? Homoseksual itu tidak dilarang dalam Islam. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Saya baru nonton video di YouTube beberapa hari yang lalu, kisah tentang seorang artis yang mengalami begitu banyak pelecehan oleh kaum homo ini. Mereka itu adalah kaum yang sangat agresif. Bahkan salah satu trainer itu mengatakan bahwa ada ketua homo se-Jakarta apa se-Indonesia, saya nggak ingat, mengatakan, kasih saya satu laki-laki yang benar, dalam satu hari saya bisa rubah dia jadi homo. Astagfirullahaladzim. Ini bukan perkara biasa, ini nggak main-main, serius ini ancaman. Padahal dengan sangat jelas Allah gambarkan tentang laknat Allah atas kaumnya Nabi Lut yang melakukan penyimpangan. Kok bisa dibilang tidak mengharamkan? Orang sampai diazab kurang haram apa? Begitu tak iblis, syubhat dilempar kemana-mana. Di antara lagi yang in sekarang ini, dikatakan apa? Tuhan bukan orang Arab. Allah itu bukan manusia, jadi nggak perlu disebut Arabnya. Kalau dikatakan Tuhan bukan orang Arab, lalu Tuhan orang apa? Ketika kita membantah sesuatu benda, maka nggak perlu ditambahkan atribut setelahnya. Karena kalau kita tambahkan atribut setelahnya, artinya yang kita bantah adalah atributnya, bukan bendanya.
Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan orang. Titik. Gak perlu ditambahin orang Arab. Kalau orang Arab berarti Tuhan orang selain Arab. Auzubillah min dzalik. Kalau mau ngomong bahwa kita berdoa dengan bahasa apapun, kita bisa mengatakan Allah mengerti bahasa apapun yang kita ucapkan, selesai. Gak perlu memperkeruh keadaan, apalagi dalam kondisi seorang pejabat yang mempunyai pangkat yang sangat luar biasa tinggi, harusnya menenteramkan masyarakat, bukan bikin polemik. Di antara syubhat yang disebarkan oleh setan-setan itu ada yang mengatakan azan itu nggak suci. Allah karim. Kurang suci apa azan itu? Sampai setan itu ketika mendengarkan azan, tadi muazin kita luar biasa, azannya bagus luar biasa. Semoga Allah memberkahi hidupnya. Setan itu ketika dikumandangkan azan, dia itu kentut segede-gedenya supaya apa? Supaya dia nggak dengerin azan. Yang nggak suka denger azan itu setan. Kurang suci apa? Lalu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan seandainya orang tahu keutamaannya azan dan keutamaan saf pertama, niscaya mereka akan berebutan sampai kalau perlu suit, kalau perlu ngundi siapa yang berhak untuk azan, siapa yang berhak untuk dapat saf pertama. Kurang suci apa? Sampai dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidaklah jin dan manusia serta tidak sesuatu pun yang mendengar lantunan azan itu melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi muadzin. Berapa banyak di antara kita yang jadi dengerin azan itu, kita nanti di akhirat akan bersaksi atas kebaikan muadzin itu. Kurang suci apa? Rasulullah sampai berdoa, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah para muadzin. Kurang suci apa? Lalu di antara setan-setan itu yang dia berkata, sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Quran. Dulu zaman sahabat Nabi udah dijelaskan oleh orang yang paling paham tentang Al-Quran. Siapa orang yang paling paham tentang Al-Quran? Sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas. Beliaulah satu-satunya sahabat yang didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Sahabat yang ngomong. Apa buktinya? Beliau bacakan surah Rum ayat 17 sampai 18. Lalu di bagian hina tumsun itu artinya sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Lalu hina tusbihun itu sholat subuh. Lalu asyian itu waktu sore, waktu asar. Lalu hina tuzhirun, waktu zuhur. Lengkap 5-5-nya ada. Kalaupun mau dibantah, oh kenapa hina tumsun itu digabung dengan maghrib dan isya? Isyanya mana? Kita lihat dalam surah An-Nur ayat ke-58. Dikatakan wa mim ba'di sholatil isya. Jelas tuh sholat isya. Kurang jelas apa? Orang setan ini mengatakan dalam rangka apa? Dalam rangka mengatakan saya orang Islam, tapi saya nggak perlu tunduk kepada syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala memvonis siapapun yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah, maka dia adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Baca surah Al-Ahzab ayat ke-33. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi orang beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan atas urusan mereka, yaitu ketetapan syariah namanya. Lalu ada bagi mereka pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ada lagi di antara setan itu mengatakan semua agama sama, gak perlu fanatik banget jadi orang Islam, karena belum tentu juga kita benar. Orang yang ragu dengan keimanannya, maka dia bukanlah orang beriman. Karena Al-Quran la raiba fih, iman kepada Allah dan Rasulnya tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah jelaskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima daripadanya. Jelas. Di antara setan itu berkata laki-laki dan perempuan sama, maka harusnya semua disamakan.
Pernah saya ketemu setan model begini, langsung ngomong. Lalu kalau misalnya semua laki dan perempuan sama, ngapain olahraga dibedain antara olahraga laki-laki dan olahraga perempuan? Kenapa harus dibedain? Allah dalam Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan walaitsa dzakaru kal unsa. Laki dan perempuan itu beda, fisiknya beda, kemampuannya beda, kelebihannya juga beda. Laki punya kelebihan, perempuan punya kelebihan, dan itu beda. Tapi derajat mereka tidak ditentukan dari kelebihan itu. Mereka berdua sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 97. Di antara setan itu ada yang mengatakan juga, oh, kalau misalnya orang nggak mengucapkan selamat Natal, bentar lagi nih bakalan ribut mulu. Setiap tanggal 25 heboh setan itu ngomong. Orang Islam yang nggak mengucapkan selamat Natal itu adalah orang yang tidak toleran. Pertama, hukum mengucapkan selamat Natal, oke, kita harus jujur mengatakan bahwa para ulama beda pendapat. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan haram. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan halal. Oke, taruhlah kita ambil pendapat yang mengatakan halal. Lalu apa urusannya dengan toleransi? Apa urusannya dengan toleransi? Sedangkan orang Kristen yang Natalan aja tidak berharap kok. Mereka banyak kok di antara mereka yang membantah. Kami nggak berharap kalau umat Islam mengucapkan selamat Natal. Kenapa sih orang-orang ini bikin masalah mulu setiap tahun? Lalu konsep toleransi dalam Islam itu bukan campur aduk agama. Toleransi itu artinya kamu beribadah silakan, kami tidak ganggu. Itu namanya toleransi. Saya minum kopi, kamu minum teh. Kita minum bareng-bareng, kamu minum teh kamu, saya minum kopi saya. Itu toleransi. Tapi kalau kopi dicampur teh, dijadiin satu gelas gede lalu minum satu sama lain, itu namanya orang kurang akal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu mengetahui siapa lawan kita, siapa kawan kita, agar selalu memusuhi iblis dan setan dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Kadang menghadapi setan dalam bentuk manusia lebih berat daripada setan dari golongan jin. Setan dalam golongan jin gak pernah ngaku Tuhan, tapi setan dalam golongan manusia ada yang ngaku Tuhan, Firaun. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu berada di jalannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.